Kembali ketemu lagi bersama saya Agoy Herodin di Ruang Aspirasi Sukabumi TV. Bersama saya hadir para narasumber. Ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pak Amir Hamzah. Selamat bertemu Pak. Ada Pak Kepala Bidang dari Kependudukan Pak Redi. Ada juga pengamat dari pelayanan masyarakat, ada Kang Caca, juga ada hadir dari rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Kang Syahrila. Terima kasih kepada tamu saya yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Nah, berbicara dunia kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sukabumi, Pak Kadis bisa dipegang mic-nya Pak Kadis, kita berbincang-bincang dengan. Nah, bagaimana Pak Kadis kaitan dengan perkembangan terbaru nih tentang sistem COD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang saat ini sudah mulai viral, gitu. Ini keren sekali Pak Kadis. Saya mendapatkan bocoran bahwa sekarang ini pembuatan KTP bisa melalui online, juga bisa langsung diantar ke rumah gitu. Nah, bisa diceritakan Pak Kadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan yang saya hormati, saya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merasa bahagia diundang oleh Kang Atoy di sini bersama teman-teman ya, terkait dengan perkembangan layanan Adminuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Jadi memang Kabupaten Sukabumi ini merupakan konon katanya ya kabupaten terluas di Jawa Barat ya. Betul. Nah, terkait dengan itu tentu saja ini memiliki kekhasannya masing-masing ya, kekhasannya tersendiri Kabupaten Sukabumi ini berbeda dengan kabupaten yang mungkin luas wilayahnya tidak seluas Kabupaten Sukabumi dan penduduknya tidak sebanyak Kabupaten Sukabumi. Iya. Udah cocoknya sih Iya. Pak, jadi 4 kabupaten ya Sukabumi. Iya. Kita memiliki penduduk 2.773.000-an ya. Itu untuk Tahun ini. tahun ini Tahun ya? ini. Penduduk luas, penduduk banyak, wilayah luas. Dan semua penduduk yang ada di Kabupaten Sukabumi ini harus memiliki identitas karena penduduk ini merupakan salah satu syarat berdirinya negara kan gitu ya. Tentunya, wajib ya? Iya. Wajib memiliki. Oleh karena itu kami harus mencari cara ya bagaimana seluruh warga Kabupaten Sukabumi ini bisa memiliki identitas kependudukan. Ya, dalam ini khususnya KTP ya, khususnya KTP dan juga untuk dokumen kependudukan yang lainnya. Ya. Kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi hari ini hanya memiliki alat rekam cetak itu di satu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian di 8 UPTD dan 13 kecamatan, Kang. Dari 47 kecamatan. Baru yang memiliki ya? Iya. Jadi kalau seandainya kita bertahan dengan pola-pola lama, ya kapan penduduk Kabupaten Sukabumi dapat memiliki identitas kependudukan semua? Iya. Kapan mereka memiliki KTP? Akhirnya kita berpikir bagaimana ini caranya ini ya, supaya warga Kabupaten Sukabumi ini bisa memiliki identitas kependudukan. Yang tadi yang lagi viral ini ya COD itu ya, KTP ya. Ya. Bagaimana seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi ini memiliki KTP lah misalnya seperti itu. Makanya mulailah terpikirkan awalnya kami membuat layanan online ya dengan adanya Simplin ya, Simplin itu sistem pelayanan online ya. Kemudian dari Simplin itu kita turunkan juga dengan inovasi-inovasi yang lain. Ada juga Mendakan Mawar Desa, mencetak dokumen kependudukan mandiri warga desa. Jadi yang Simplin itu kan awalnya khusus untuk warga saja kan, khusus untuk warga saja. Nah kemudian
agak panjang dikit nggak apa-apa ya. Nggak Ini kan apa-apa, harus menceritakan dulu Oh iya, dulu. masyarakat Kabupaten Sukabumi harus tahu loh Iya, Pak Kadis. iya. Ini nantinya Iya. ditonton oleh masyarakat Iya, Kabupaten awalnya Sukabumi. kita kan ada simpelin. Jadi simpelin itu hanya melayani pelayanan untuk dokumen kependudukan selain KTP dan KIA. Ya. Jadi untuk KK, karena KK itu masyarakat bisa mencetak secara mandiri di kertas A4 ukuran 80 gram. Ya, layanan online ini pun sebetulnya kan ada landasannya juga Permendagri nomor 7 tahun 2019 ya. Nah, jadi dari sana kita bergerak ya. Terus KK, akta kelahiran, akta kematian, ya. Terus kita tambah juga dengan layanan surat keterangan pindah WNI. Biar masyarakat itu tidak langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ya. Hanya melalui online saja, ya. Tetapi sekian waktu berjalan, ini sistem layanan online ini ya sepertinya masih kurang banyak yang mengakses kan, masih banyak yang kurang mengakses masyarakat itu. Ya mungkin saja karena pemahaman warga masyarakat dengan IT itu masih kurang familiar ya, terus juga kepemilikan Gadget iya masih jarang ya, masih banyak yang belum memiliki itu, dan akses internet juga ya ke desa-desa itu belum semua menjangkau gitu. Nah, akhirnya kami berpikir bagaimana ini kan untuk memudahkan warga masyarakat, memperluas jangkauan, memperluas pelayanan gitu kan, dan ujung-ujungnya membahagiakan warga masyarakat. Akhirnya kami berpikir bagaimana kalau membuat satu terobosan lagi ya dengan simpelin ini, dikerjasamakanlah dengan pemerintahan desa ya, dengan pemerintah desa. Ya namanya mendaftar mawar desa, mencetak dokumen kependudukan mandiri warga desa. Jadi simpelinnya dikerjasamakan dengan pemerintah desa yang tadinya cuma satu gitu kan, masyarakat tuh satu nomor itu cuma satu ya, tapi kalau pemerintahan desa itu yang sudah bekerja dengan kami itu bisa menampung dulu, kemudian distorkan ke kami datanya ya secara online, kemudian dicetak di desa. Kalau itu kan yang simpelin yang biasa itu simpelin warga masyarakat itu ya harus satu orang satu, kemudian harus mencetak sendiri. Kalau tidak punya alat cetak, dia harus ke tempat fotokopian atau gitu ya, ke warnet misalnya seperti itu, atau pinjam ke orang lain gitu. Nah akhirnya, kemudian seiring dengan waktu ya saya melihat ini nggak lengkap kalau pencetakan ini hanya pencetakan untuk dokumen kependudukan lain. Makanya kemarin ya terpikir ini bagaimana kalau seandainya kita lengkapi juga dengan KTP ya, dengan KTP. Hari ini sebetulnya untuk pelayanan pencetakan KTP secara offline pun antriannya juga sudah online sekarang itu. Ya jadi tidak ada antrian panjang mengekor sampai ke jalan lagi sekarang gitu. Oh jadi sekarang tuh setelah ada program yang disiapkan Dukcapil ini, antrian warga yang biasa mereka daftar di situ sudah mulai surut, Pak. Sudah mulai surut. Jadi itu semuanya ada disiplin semua. Antrian offline ya, antrian pencetakan offline ya, antriannya online. Ya, itu satu. Ya, kenapa? Karena memang kita juga harus pertama membatasi antrian ya, jangan sampai terlalu panjang juga, dan memberikan sebuah kepastian kepada warga masyarakat. Jangan sampai mereka datang subuh-subuh atau sampai menginap di Dinas Kependudukan, ternyata pas ngambil antrian karena berdesak-desakan tidak kebagian nomor antrian. Kasihan itu kan warga masyarakat. Nah, kemudian juga ketika itu sudah banyak diakses oleh warga masyarakat, awalnya cuma 20-30 per hari, sekarang 20 menit itu habis kan? Habis sekarang itu nomor antrian itu ya. Cuma kan kalau kita tambah lagi nomor antriannya, ya nanti jadi panjang lagi dong ya. Walaupun misalnya antriannya tetap antrian online, tapi kan yang antri misalnya sampai 200 jadi panjang lagi ya. Itu dalam satu hari Pak Kadis, untuk antrian online yang bisa dijangkau oleh masyarakat melalui daftar online itu ada berapa? 100 Ada 100 ya? 100 karena kami juga tidak mau terjadi penumpukan. Tapi masyarakat itu pasti. Jadi ketika hari ini dia ngantri ya, masuk ke simpelin, ngantri. Besok itu kalau dia hari ini mendapatkan nomor antrian,
sudah hampir dapat dipastikan, kalau pastikan itu mah kekuasaan Allah ya, hampir dapat dipastikan dia akan mendapatkan KTP besoknya. Nah, besoknya ya. Nah, tetapi tadi itu Kang, jadi memang kita sudah ini ya, sekarang alhamdulillah sudah familiar sekali ya untuk antrian online itu. Nah, tetapi kalau ditambah juga kan tadi itu, jadi akan kembali lagi antrian panjang walaupun dia sudah pasti mendapatkan KTP kan. Akhirnya kami berpikir kembali, berpikir ulang. Ini kan asbabun nuzulnya. Sebab musababnya kenapa harus ada COD itu kan. Terpikirlah kami bagaimana kalau seandainya kita bikin layanan COD ya. COD di sini untuk ongkos kirimnya doang kan. Semua layanan admin itu gratis semua ya. Bagaimana kalau kita bikin COD aja lah gitu ya. Pertama tadi itu karena memang kita alat cetak rekam cetak kita terbatas kan. Tapi bagaimana supaya warga masyarakat yang sudah perekaman, KTP-nya hilang, KTP-nya rusak, itu tidak perlu datang ke Disduk Capil. Adapun masalah perekaman, kita terus jemput bola, ya, terus melakukan jemput bola gitu. Solusinya begitu. Setiap hari kan, hari ini pun ada 2 tempat kita melakukan program jemput bola itu. 47 kecamatan, daerah terluas di Jawa. Nah, alhamdulillah ada solusi ya, kantor pos punya solusi juga ya, kita kerjasama dengan PT Pos hari ini ya. Ini COD ini kerjasama dengan PT Pos ya, bukan dengan JNE atau belum awalnya agak susah juga ini sistem COD ini mungkin juga teman kita ini takut rugi juga gitu kan ya tapi setelah kita berikan keyakinan karena dokumen kependudukan ini merupakan dokumen yang dasar semua pelayanan, pasti orang itu perlu, tidak seperti dulu. Ya dulu ngapain saya harus punya KTP ke kota aja, kagak. Kalau sekarang kan ada bantuan segala macam itu harus dasarnya KTP kan. Nah akhirnya kita coba ya dengan melakukan perjanjian kerjasama ya. Nah, kita coba dan kita rilis kemarin di tanggal 14 September ya tahun 2023 ya, alhamdulillah antusias masyarakat itu sekarang dari awal cuma 20, sekarang udah rata-rata 70 gitu kan. Ya alhamdulillah ya, memang masih ada banyak keluhan ya, salah satunya karena mungkin agak susah di awal, terus masalah gender juga gitu kan, sebenarnya bisa pinjam juga ya cucunya atau siapalah gitu, yang penting bisa dipertanggungjawabkan gitu karena ini kaitan dengan dokumen kependudukan. Yang penting kan alamatnya jelas gitu kan. Nah itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah banyak diakses, dan nanti kalau memang ini sudah semakin banyak diakses, insya Allah mungkin dari sisi volume juga kita akan tambah. COD ini Pak Kadis tercetus sudah berapa lama? Sebetulnya kalau perjanjian kerjasamanya kurang lebih sudah 3 bulan berjalan. Bulan Juli sebetulnya ya. Cuma kan kita persiapan dulu teknisnya karena ini menyangkut dokumen kependudukan, harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa dokumen kependudukan ini diterima langsung oleh yang memang sangat riskan ya Pak Kadis ya. Berkaitan dengan dokumen kependudukan ini ya, apalagi di saat ini kan zaman digitalisasi, maaf gitu kan, apa namanya, ada pinjol dan sebagainya gitu. Itu selama ini dalam COD ini Pak Kadis, dinas menjamin berapa persen atas kerahasiaan si milik barang ini sampai di pemilik gitu. Oh iya. Pertama kita cantumkan semua dalam perjanjian kerjasama. Oh iya. Sebelum rilis pun kami melakukan diskusi juga dengan pihak PT Pos, dan sekarang PT Pos menjamin karena sekarang ini tidak ada lagi kantor pos desa ya sekarang itu. Jadi dia menjamin bahwa dokumen yang dikirimkan oleh PT Pos ini langsung ke rumah yang bersangkutan, langsung ke alamat yang diajukan oleh pemilik KTP tersebut gitu. Ya, dan kita percaya lah karena PT Pos ini kan plat merah juga gitu kan. Iya, betul. Tanpa mengesampingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ada kendala nggak Pak Kadis dalam program pelaksanaan COD ini ya selama ini yang sudah berjalan gitu? Salah satu kendalanya ya
pemahaman masyarakat aja sebetulnya, karena kalau kami dengan PT Pos ini kan sudah punya komitmen, terus sudah mempersiapkan 3 bulan ke belakang ya. Iya. Jadi masalah tracking, insya Allah ya, kemarin juga saya terharu ya ketika saya melihat di laporan itu ada yang sudah sampai ke Jakarta gitu KTP-nya. Jadi warga Sukabumi yang perekaman karena mungkin menunggu ya dia tidak memungkinkan karena harus kerja lagi ke Jakarta, dia mengajukan lewat COD itu udah sampai gitu. Oh, saya oke, luar biasa Pak. Boleh tepuk tangan ya kawan-kawan untuk Pak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Luar biasa. Ternyata untuk Kabupaten Sukabumi ini sudah memiliki layanan COD untuk warga masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan melalui online dan pengantarannya pun melalui COD tadi. Nah, menanggapi kendala kita beralih ke Kang Caca nih, Kang Caca. Menanggapi ada sedikit dan beberapa kendala berkaitan dengan pelayanan publik juga masyarakat. Nah, adakah yang harus ditingkatkan oleh pemerintah melalui masyarakat sendiri ini akan program yang baru dikeluarkan oleh Disduk Capil ini ya, kaitan dengan mereka sekarang tidak harus ngantri gitu. Nah, tip-tipnya bagaimana Kang Caca? Ya, terima kasih Pak Kadis, Pak Kabit, Adikbud. Sebetulnya ini adalah terobosan baru. Saya sangat mengapresiasi Pak Kadis. Disduk Capil Kabupaten Sukabumi mengadakan jemput bola secara digital. Tetapi harus diwaspadai juga karena digital itu kan bisa berubah dengan cepat. Ketika ada perubahan tentu ada yang lebih berubah lagi. Itu yang harus diwaspadai. Kami sebagai masyarakat tentu merasa bahagia. Terutama semua mempunyai catatan dirinya sendiri sebagai warga Kabupaten Sukabumi. Tetapi dari Disduk Capil harus terus diawasi pelaksanaannya, kemudian ya udahlah launching aja nggak seperti itu karena luasnya begitu luas lah, 47 kecamatan, kemudian dengan jumlah 2.700.000 lebih, kemudian alatnya juga hanya 13, itu terlalu mahal. Gimana bisa sampai 13? Padahal 47 kan bisa dibeli. bisa, tapi harus menang dulu. Itu mungkin PR-nya. Iya. Jadi khawatir saya sebagai masyarakat tentu ada manipulasi data. Mau tidak mau, kemarin kan terjadi di Infocom tuh. Data saya kok ada di orang yang dari ini Pak Kadis. Apalagi ini kemudian perekaman lewat digital, kemudian nanti udah selesai COD, itu kan riskan sekali. Itu riskan sekali. Sekarang belum terjadi, tapi kita harus waspada. Ini cara penanganannya udah dipikirkan atau gimana? Satu sisi saya mengapresiasi, satu sisi saya mempunyai rasa khawatir. Karena ini data diri. Bisa saja dipakai tadi kantor untuk pinjaman online atau apa. Itu yang mungkin saya bisa apresiasi ke Disduk Capil Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Tetapi kekhawatiran juga harus ditingkatkan. Karena luas, kemudian jumlah penduduknya juga banyak. Tadi Kang Akoy udah jadi 4 kota kabupaten mungkin. Lebih luas lagi. Ya gitu mungkin dari kekhawatiran saya sebagai warga masyarakat. Ya, terima kasih Kang. Ya. Ini masukan yang sangat berharga bagi kami ya. Jadi mohon koreksi ya. Jadi tadi itu yang perekaman itu tidak online kalau perekamannya. Kita jemput bola terus kalau perekamannya. Jadi untuk COD itu bagi yang sudah perekaman, yang sudah perekaman belum punya KTP atau yang KTP-nya rusak, yang hilang gitu. Nah ini terkait keamanan ya, kami pun memang sudah memikirkan jauh-jauh. Di sini memang seperti halnya data-data ya.
Data-data itu jangan sampai pernah hilang. Ya. Kalaupun PC atau server ganti, datanya jangan sampai hilang. Ya, seperti halnya mungkin foto-foto di Google Foto itu kan, kalau di galeri itu hilang, tetapi di Google Fotonya kan tidak hilang. Ya, seperti itu. Jadi itu untuk penelusuran. Kalau seandainya ya data-data kita digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, kemudian juga kita kan sudah ada di sana item-item dalam perjanjian kerjasama ya. Ada item-item perjanjian kerjasama yang itu harus dipertanggungjawabkan. Katakanlah hari ini kita titip PT Pos Indonesia, diberikanlah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka lah yang harus mempertanggungjawabkan itu semua. Gitu. Jadi itu. Adapun hari ini sebetulnya dengan adanya sistem COD ini tidak begitu penting lagi bagi kami untuk mengadakan alat cetak di kecamatan-kecamatan, kecuali kalau alat rekam ya. Kalau alat rekam itu memang penting karena dengan fasilitas kami yang terbatas, mobil pelayanan cuma 3 kami ya untuk pelayanan keliling, pasti tidak akan mampu melayani 47 kecamatan, 381 desa dan 5 kelurahan ya. Nah, cuma dengan keterbatasan anggaran hari ini kita juga ya harus tahu diri juga kan. Saya pikir ya kita bisa mendrop untuk alat rekam ke seluruh kecamatan. Dulu pernah ada juga ya itu dari Kementerian Dalam Negeri. Nah kita bisa drop ke seluruh kecamatan, tetapi untuk alat rekamnya justru diperbanyak di tingkat dinas ya, di tingkat dinas untuk pencetakan COD itu aja. Nah untuk keamanan tadi sudah saya sampaikan, jadi baru itu aja ya untuk perisai kita untuk menjaga supaya bagaimana data penduduk ini tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Kadis penjelasannya. Nah, masih ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan nanti Pak Kadis. Ini juga terkait dengan kendala-kendala yang saat ini mungkin ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihadapi ya terkait penerapan sistem online sendiri ini gitu. Nah, bagaimana sistem penerapan online ini bisa dilaksanakan dan sudah sejauh mana kalau misalkan di presentasi masyarakat Kabupaten Sukabumi ini mengetahui program yang sudah dijalankan saat ini gitu. Ini baru seumur jagung ya, baru seumur jagung. Silakan mungkin Pak Kabid bisa bantu menjelaskan. Terima kasih Kang Koy. Mungkin Pak Kadis membantu menyampaikan. Kaitannya dengan penerapan pelayanan melalui online ini sebetulnya secara volume kita tidak bisa mempresentasi secara pasti karena memang kebutuhan melayani masyarakat dalam berbagai dokumen itu tidak ada pembandingnya. Karena masyarakat itu kan dinamis ya, terutama dalam elemen data, pindah, datang dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa melakukan persentase, hanya saja saya bisa membandingkan dengan pelayanan offline. Saat ini sudah hampir 50-50 antara yang datang secara offline dengan yang mengakses pelayanan secara online. Karena memang saat ini masyarakat sudah mulai memahami ketika datang ke kantor, itu pun mereka datang secara offline kan, datang ke kantor. Teman-teman kita di kantor sudah mencoba membantu mereka untuk mengakses pelayanan online di kantor. Jadi dibantu untuk mengakses pelayanan online di kantor. Karena kita menerapkan kebijakan pelayanan 1 hari selesai, maka secara offline jam 12 itu khususnya di dinas, kita sudah tutup pelayanan dengan membawa berkas asli. Jadi setelah itu masyarakat yang datang atau penduduk yang datang terlepas dari mengajukan dokumen apapun, itu kita bantu mereka mengakses pelayanan secara online. Kecuali untuk kasuistis, misalkan ada pengajuan perubahan nama, perubahan elemen data yang kaitannya dengan elemen data pribadi, seperti perubahan tahun lahir. Itu kan kita memerlukan penelitian berkas. Kebetulan memang di bidang saya yang di pencatatan sipil, biasanya masyarakat sekarang tuh menyesuaikan nama dengan ijazah, menyesuaikan tahun lahir dengan ijazah. Nah ini kan tidak bisa kita layani secara online, itu karena memerlukan data faktual. Kita harus verifikasi dulu berkasnya. Karena masyarakat sekarang ini kadang-kadang saya menemukan fakta bahwa ada yang mencoba merubah tulisan di ijazahnya. Jadi mereka cukup bawa fotokopinya. Nah
Ini kan kebijakannya bahwa aturannya mereka harus membawa berkas aslinya. Kalau dipoto masih mungkin diedit. Jadi diupload misalnya. Kita tidak bisa terima itu. Makanya kebijakan kita, teman-teman yang melakukan verifikasi, ketika memang pengajuannya adalah untuk merubah elemen data kependudukan, itu selalu dibalas dengan kata-kata silakan untuk datang secara offline. Jadi memang ini kita menyadarkan masyarakat. Kita punya SOP, kita punya aturan. Masyarakat pun harus tahu bahwa yang kita lakukan untuk mereka itu adalah semata-mata untuk melayani mereka. Betul, memang kadang-kadang menjadi tidak mudah, tetapi kita juga tidak bisa melanggar aturan. Jadi kaitannya dengan pelayanan online seperti itu Pak Harkoy. Jadi kemudian kaitannya dengan volume layanan saat ini, saya membidangi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, akta kematian dan akta kelahiran. Saat ini kalau saya rata-ratakan itu per hari di online itu sekitar 70 sampai 100. Dan alhamdulillah dari sisi efisiensi, karena kita tidak mencetak sendiri, jadi masyarakat diberikan soft copy-nya, sudah terjadi penghematan. Kemudian saat ini saya sudah memberikan ujar-ujar kepada masyarakat. Saat ini ketika memiliki dokumen kependudukan secara digital dalam bentuk soft copy atau file PDF, nggak ada cerita lagi yang namanya hilang dokumen, hilang akta kelahiran, hilang kartu keluarga. Karena mereka tinggal print, butuh print. Jadi dokumen kependudukan itu sekarang sudah tidak ada pernyataan asli atau tidak, tetapi sesuai atau tidak dengan database. Jadi kecuali kartu keluarga itu dinyatakan asli pada saat sudah dicetak dan ditandatangan oleh kepala keluarga, itu asli. Tetapi pada saat ada kebutuhan misalnya RT atau desa meminta fotokopi KK, kasihin aja yang sudah ditandatangan itu. Mereka tinggal mencetak kembali. Maka saya bilang ke masyarakat kalau dengan berseloroh, Bapak Ibu kalau memerlukan KK atau akte kelahir print aja 100, hilang 1 masih ada 99. Seperti itu kan Pak. Jadi secara umum pelayanan online kita sekarang saat ini sudah mulai naik. Nanti mungkin dengan kebijakan dan juga berbagai faktor, katakanlah ketersediaan belangko tadi mungkin juga Pak Kadis mungkin bisa lebih menjelaskan tentang belangko KTP itu. Kenapa kita patok di angka 100 selain karena SDM kita yang bisa mampu mencetak 100 untuk online, 100 untuk pendaftaran offline yang antriannya melalui online, kemudian juga yang kita distribusikan ke UPTD dan sebagian kecamatan. Saat ini memang alat cetak kita masih terbatas. Kalau tadi Kang Caca bilang emang mahal gitu, betul Kang, mahal. Tidak seperti printer biasa. Jadi kalau printer biasa 3 juta, ini 15 kali lipat harganya. Printer KTP itu luar biasa, 15 kali lipat. Itu sementara untuk pencetak KTP. Kalau alat rekam itu 3 kali lipat. Karena perintilannya banyak, ada kamera, ada signature pad, ada untuk sidik jari, ada untuk iris mata, termasuk fisiknya. Kemudian pengoperasiannya juga harus orang tertentu yang punya skill. Ya selain memang untuk melatihnya memang perlu biaya, jadi kecamatan pun saat ini tidak semuanya siap. Karena dulu 2011-2012 itu pernah didistribusikan langsung alat rekam dari Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu perekaman massal, Tetapi kan namanya alat elektronik ya. 10 tahun berlalu, sebagian sudah mulai rusak. Nah, sekarang mungkin pemerintah daerah, Pak Bupati dalam ini concern membuat prioritas untuk pelayanan publik hingga ke kecamatan yang besar. Memang targetnya sampai di akhir periode Pak Bupati yang sekarang 47 kecamatan mudah-mudahan bisa diberikan alat rekam. Mudah-mudahan kita berproses. Cuman memang karena kemarin ada COVID dan sebagainya yang kita targetkan 10 per tahun, itu hanya bisa 5, kemudian turun lagi jadi 3. Kemudian ada ya seperti itulah kalau kebijakan anggaran. Oke, siap Kang Teddy. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Habib. Sebelum kita break, saya ingin tahu bagaimana dari adik kita yang dari Universitas Muhammadiyah, siapa? Kang Sahril. Oke, bagaimana menurut Bang Sahril ya dengan apa prestasi yang saat ini sudah dilakukan dan berhasil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sukabumi? Kira-kira menurut pandangan rekan-rekan mahasiswa masih ada sih kekurangan yang harus ditambah atau yang harus dikurangi dari Dinas
pendudukan dan catatan sipil ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Saya menanggapi terhadap tadi inovasi yang terbaru ini di Sipil. Ini merupakan respon dari pemerintah yang paling terbaik terhadap keluhan masyarakat, karena masyarakat itu kan banyak yang mengeluh karena lambatnya proses administrasi dan lain sebagainya. Di samping saya mengapresiasi, tapi ada juga hal yang harus diperhatikan. Nah, salah satunya itu adalah sistem COD itu sendiri. Nah, yang saya khawatirkan itu ketika di sistem COD itu ketika pemberian dokumennya itu ada sedikit kerusakan dalam dokumen hard file-nya atau ada kehilangan sehingga dokumen itu tidak sampai kepada pemiliknya. Nah, jadi ada satu pertanyaan dari saya, bagaimana cara Bapak untuk menanggapi terhadap hal-hal yang seperti itu dan meminimalisir dampak buruk dari sistem COD itu? Ya, terima kasih. Jadi pastilah kalau kekurangan itu masih ada. Nah, terkait dengan kalau seandainya ada kerusakan, ya kita tadi fisiknya itu dipotong upload, nanti dalam sipil itu ada mekanismenya. Jadi diajukan nanti aja, Terus kemudian andai kata itu hilang, yang bersangkutan bisa melaporkan ke kepolisian, dan kami pun bisa men-tracking. Karena memang itu kita sudah insya Allah dalam perjanjian kerjasama itu sudah tercover semuanya. Jadi kalau memang dia tidak mendapatkan itu atau mungkin kehilangan itu bisa dilaporkan ke kepolisian atau yang bersangkutan itu kehilangan BBM. Kemudian kalau tidak sampai itu pun akan ketahuan dan nanti saya akan meminta pertanggungjawaban ke kasus ini. Izin menambahkan ya. Ya, silakan Kalau Pak. memang kemarin di rapat terakhir sebelum itu di launching kita sempat berdiskusi agak alot kaitannya dengan pertanggungjawaban PT Pos. Kita mitigasi ya karena yang namanya barang di perjalanan itu saya juga sempat mencontohkan kalau misalnya amit-amit ada yang merampok gitu kan petugas posnya dan sebagainya. Nah, saat itu PT Pos menjawab dan menggaransi bahwa bukan menggaransi nyampenya. Ketika memang force major ada kehilangan, ada kasuistis seperti itu, mereka akan mengurus sampai dengan melaporkan ke kepolisian, membuat laporan kepolisian. Nah, intinya begini, ketika misalnya atas kehilangan tersebut ada penyalahgunaan dokumen, kita sudah sampaikan ke PT Pos bahwa surat kehilangan itu harus nyampe ke yang disampaikan. Luar biasa. Artinya bahwa ketika ada penyalahgunaan data akibat kehilangan yang disebabkan oleh pengantaran itu, yang bersangkutan itu akan bisa melepaskan diri dari proses yang namanya gugatan ketika ada penyalahgunaan. Misalkan itu tadi dipinjam untuk pinjol dan sebagainya. Tapi kan sekarang juga pinjol ketika foto KTP tidak sama dengan foto wajah juga agak sulit ya. Tapi memang ada juga kan proses peminjaman online itu yang kadang-kadang verifikasinya tidak gitu ya, sangat mudah sekali. Nah, kalau hanya sekedar 2 juta, 3 juta, fotonya dengan KTP dengan kucing saja biasanya di-approve. Tetapi itu sudah kita mitigasi. Kemudian kaitannya dengan proses kehilangan tadi betul. Pada saat yang bersangkutan menerima surat laporan kehilangan ataupun kantor pos yang membuat surat laporan kehilangan, kita sudah berlakukan SOP bahwa itu akan kita cetak ulang dan didistribusikan. Nah sekarang setiap pemohon itu bisa menerima nomor resi pengiriman yang kita tempelkan di website Sipil. Jadi memang kita belum melakukan integrasi sistem karena memang perlu effort yang cukup tinggi untuk bisa mengintegrasikan. Kayak misalnya COD kita kalau misalnya belanja di marketplace gitu ya, ketika diklik nomor resi kan langsung masuk ke tracking gitu ya. Itu kan harus ada integrasi by system karena saya bukan orang tekniknya, itu ada API yang harus dikoneksikan. Nah sekarang kita cari aman aja dulu supaya ini bisa terlaksana. Cekasannya begini, kalau saya jalan dari rumah ke Cisaat kalau selalu mempertimbangkan resikonya kita nggak akan maju-maju Pak. Saya takut celaka, saya takut jatuh, saya takut ban kempes. Ya, jalan aja dulu, resiko itu nanti kita tempuh. Walaupun kalau saya berpikir bahwa apapun resikonya, ketika memang kita sudah tahu akan ada resiko itu, minimal kita sudah siap.
Tapi kalau selalu saja kita berpikir resikonya itu terjadi, resiko itu nggak akan maju, kita nggak akan jalan. Itu sementara penjelasan. Baik, terima kasih buat Pak Kabid. Mungkin Kang Caca menambahkan lagi. Terima kasih Kang Poy. Ini adalah terobosan baru, inovasi baru, kemudian mental optimis. Iya. Jadi kan dunia yang lain susah move on. Ini terobosan baru, ini perlu diberi penghargaan ya Pak? Karena digital dipakai untuk kehidupan, untuk melayani. Iya. Masalah berhasil atau tidak, yang penting kita action dulu. Yang paling penting kan kita rencanakan, kemudian organisir, kemudian kita equity, ya, kemudian nanti hasilnya seperti apa, direfleksi terus. Tapi kan ini sebuah terobosan, tentu banyak kekurangan, banyak kelebihannya juga. Yang penting kita optimis, dukung oleh seluruh masyarakat, pemerintah mempunyai regulasi seperti ini, berbondong-bondong, kemudian melaksanakan dengan baik. Jangan terlalu khawatir loh. Tadi kan saya terlalu khawatir ketika, aduh nih kerahasiaannya gimana, kemudian perjalanannya seperti apa, nanti banyak kerusakan, bisa saja dipakai untuk menggandakan 2024, kan banyak pemikiran seperti itu. Ya, kebijakan pabrik itu kan seperti itu, semua sisi dipikirkan. Tapi ketika ada jawaban dari Pak Kadis, Pak Kabid, kemudian kekhawatiran dari adik kita ini menjelaskan bahwa Distrik Capil Kabupaten Sukabumi ya TOPBG ya, mudah-mudahan seperti itulah harapan masyarakat Kabupaten Sukabumi bisa dilaksanakan oleh Distrik Capil. Boleh diberikan aplaus. Luar biasa ya pemirsa, ruang aspirasi TV Sukabumi masih bersama kami di sini tentang seputar program dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Masih ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Kadis di sesi ini. Tentunya masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Nah, ada pertanyaan, sebetulnya ini pertanyaan bisa disebut layak ataupun juga tidak layak, tapi kita mengacu kepada memang tren zaman ya Pak Kadis. Apa sih manfaat dari penggunaan sistem online dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil ini? Gitu. Sehingga memang ini sangat penting sekali gitu kan ya. Menurut Pak Kadis sendiri memang harus dilakukan gitu Pak Kadis. Silakan Pak Kadis. Ya, pertama memperbanyak jarak. Ya. Karena tadi sudah sampaikan, Kabupaten Sukabumi itu merupakan kabupaten terluas. Sangat terluas di Jawa Bali. Memperbanyak jarak. Kemudian mengefisiensikan biaya, ya, sedikit Pak. mengefisiensikan biaya. Bukan berarti untuk bayar dokumen admin, semua gratis ya. Tetapi kalau masyarakat harus jauh-jauh datang ke Distrik Capil, itu kan dia harus mengeluarkan biaya. Terus harus kadang-kadang yang kerja 1 hari dia harus meluangkan waktu, ya harus off gitu ya. Terus juga memperluas jangkauan pelayanan juga ya. Yang tadinya cuma di 13 kecamatan, 8 UPTD 1 dinas, sekarang ini kan bisa menjangkau ke 47 kecamatan. Ya. Nah, untuk alat perekam sendiri nih Pak Kadis, saat ini baru ada jumlahnya itu satu di 13 ya tadi ya? Ya, di 13 kecamatan. Di 13 kecamatan. Ya, terus di UPTD, di 8 UPTD dan di dinas. Rencananya ke depan Dinas Kependudukan ini menambah kembali alat tersebut atau mempertahankan yang ada atau bagaimana? Ya, sementara gini Pak, di kawasan di daerah nih ya, di daerah selatan ini masih memang banyak daerah yang sangat dibilang dari jaringan itu ya blank spot lah gitu lah, sulit dengan jaringan gitu kan. Tapi memang pemerintah masih
masih berusaha untuk membuat jaringan itu bisa dinikmati selayaknya oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ya ini kan kaitan dengan kebutuhan saat ini, kebutuhan gitu. Apalagi dengan dinas sendiri sudah mempunyai program yang sangat bagus gitu kan, sehingga masyarakat bisa membuat KTP ini secara online dan dia bisa duduk manis di rumah, sehingga si dokumen itu bisa diterima dalam 1 hari atau 2 hari gitu, tergantung jauh. Bagaimana nih Pak Kadis? Ya kalau untuk perekaman, alat rekam itu kan tadi sudah saya sampaikan ya. Iya. Karena ini merupakan program prioritas pimpinan juga ya, mudah-mudahan di akhir masa kepemimpinan Pak Haji Marwan dan Pak Haji itu kita sudah bisa merealisasikan di 47 kecamatan ya. Tapi lagi-lagi kembali lagi kepada ketersediaan anggaran, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kabit gitu ya. Di samping itu juga kita ingin menambah layanan mobile-nya itu. Kita hari ini kan hanya punya 3 layanan mobile ya, mobil pelayanan keliling gitu. Nah, kita tambah ya. Jadi kalaupun misalnya ada beberapa kecamatan yang memang belum di drop untuk alat rekamnya, kita bisa layanan mobile. Ya kita bisa simpan ke PTD lah. PTD kan membawahi mungkin 7 atau 8 kecamatan kan bisa keliling-keliling terus. Iya. Jadi memang di Sukabumi ini ada berapa wilayah? 6 ya? 6 wilayah. 8 ya? 8 wilayah. Oh kalau 6 itu dapil ya. Iya. Baik, kaitan dengan COD. Kaitan dengan COD juga kaitan dengan masalah pelayanan yang saat ini berjalan di Dinas Pencatatan Sipil. Gimana nih rekan-rekan mahasiswa, kira-kira ada sebuah masukan nggak buat dinas sendiri kaitan dengan program yang sudah berjalan, atau bisa ditambahkan atau mau dikritik gitu kan? Silakan. Izin ya Pak, sebelumnya kalau misalkan dari program COD itu sendiri hanya bekerja sama dengan pihak pos, menurut saya itu agak kurang ya Pak. Melihat dari masyarakatnya itu cukup banyak sekali gitu Pak. Dan sedikit masukan juga terkait COD itu lebih baik bekerja sama juga dengan JNW atau JNT gitu Pak. Jadi tidak hanya pihak pemerintah saja yang mengeluarkan budget itu untuk bekerja sama, tetapi kita juga di JNT itu yang online itu biasanya ada tambahan bubble wrap atau proteksi itu. Ya, mungkin itu aja sih. Boleh Pak Kadis atau Pak Kabit yang menjawab? Baik, mohon izin Pak Kadis. Jadi memang betul. Saat ini kita baru memulai dengan PT Pos, dan tadi Pak Kadis sudah sampaikan, sudah ada juga perusahaan ekspedisi swasta yang mencoba untuk menawarkan kerjasama. Bagi kami sebetulnya kan tidak ada keuntungan secara profit yang kita ambil. Siapapun nanti yang mengikat kerjasama dengan kita, 0 rupiah kita Pak. Kita nggak kepikir untuk mengambil profit dari mereka, persentase atau apapun. Wah, luar biasa ya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Iya kan? Boleh. Soalnya kan yang membayar juga masyarakat. Iya kan? Masyarakat menerima dokumen kependudukan KTP, membayar 10.000. Buat apa kita ngambil dari masyarakat? Itu sudah dibiayai oleh negara gitu kan. Nah, kemudian tadi betul, bagus sekali masukannya Sahril. Jadi dibungkuslah dengan plastik. Betul, memang saat ini amplop yang kita lihat diterima oleh masyarakat belum dibungkus, ya diproteksi dengan plastik. Mungkin bisa kasih masukan Pak nanti ke PT Pos. Bisi kehujanan atau apa ya. Jadi hanya dibungkus amplop saja. Betul terpikir. Tapi kalau bubble wrap saya kira nggak usah ya. Kan bukan barang pecah ya. Kok Sari bisa jadi tahu? Kayak bikin nggak dibungkus dengan apa? Dengan plastik. Nah, kalau giveaway mungkin PT Pos ada program, tapi memang kita juga kemarin sempat berdiskusi Pak dengan PT Pos. Selain KTP yang dikirim, boleh nggak kita mengirim informasi dalam bentuk pamflet? Sama saja kan, terkirim satu amplop
Oh boleh Pak, tapi kita belum punya anggarannya nih, belum punya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita sampaikan juga ada pamflet yang bisa disampaikan, apakah ucapan terima kasih dan sebagainya. Tapi kaitan dengan tadi itu plastik, saya kira memang kurir yang lain sudah membungkus paket dengan plastik gitu ya, supaya kalau misalnya kehujanan itu lebih aman. Kita bisa nanti jadi bahan evaluasi. Terima kasih. Ya, oke. Nah, masih ada ini Pak Kadis atau Pak Kabid. Mungkin ada wacana dalam waktu dekat apa yang tadi dikatakan Syahril gitu ya, Dinas Pencatatan Sipil ini menambah kerjasama yang lainnya gitu ya, untuk apa COD ini. Selain itu juga penambahan kuota ya, penambahan kuota. Saat ini kan baru 100 ya Pak, saat ini baru 100 untuk satu hari ya. Nah, kapan masyarakat bisa mendaftar dan kira-kira ini dinas sendiri bisa menambah kuota dan kerjasama yang lainnya itu bisa dilakukan kapan kira-kira Pak Kadis? Jadi kalau terkait dengan penambahan kuota kita juga harus berhitung ketersediaan belangko ya, kemudian juga SDM-nya juga SDM, kemudian juga alat dan perlengkapannya ya. Nah hari ini memang belangko sudah ada ya. Tetapi dropping belangko dari pusat dibandingkan dengan kewajiban kita untuk mencetak KTP warga masyarakat yang sudah melakukan perekaman ini ya sebetulnya ini ya jomplang sekali ya hari ini ya. Terus juga ada program hari ini, kita juga ada program Sasaku ya, Sapoek, Sasakola, Saminggu ya. Saminggu, Sasakola, KTPL, kamu pemula ya. Jadi karena kita itu punya 56.000 DP4 ya. 50 pemilih pemula yang khusus dari usia pemula KTP ya. Gitu. Ada 56 ribuan. Nah sekarang sudah melakukan perekaman sekitar 17.000 ya. Dan itu harus kita cetak ya sesegera mungkin karena ini menjelang pemilu juga ya. Nah itu ya kita juga harus mengimbangi itu semua karena tadi itu sudah saya sampaikan KTP memang sudah ada ya, belangko sudah ada, tetapi belum seimbang dengan kewajiban kita untuk mencetak yang sudah melakukan perekaman dan juga perekaman DP4 ini. Sedangkan kita setiap waktu minimal itu ya, minimal 1 minggu Pak, minimal 1 minggu kita membagikan KTP untuk pemula. Ya kalau memang ada kesempatan kita kadang-kadang beberapa kali dalam 1 minggu itu. Nah kita ini aja, kita seimbangkan dulu dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Yang penting pelayanan reguler jalan, yang untuk BP4 juga berjalan ya. Insya Allah ke depan kalau memang sudah semuanya normal, kita akan semakin tambah kuota sehingga inovasi ini bisa sangat dirasakan oleh warga masyarakat dan juga oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi itu sendiri ya. Di samping warga masyarakat yang memiliki identitas kependudukan, kemudian juga terjadinya efisiensi kan. Inovasi itu harus di sana ya, titiknya itu harus terjadi efisiensi. Jadi kita tidak perlu lagi menambah alat cetak ya, tetapi alat rekam kita tambah, alat cetak kita kurangi ya. Itu karena kita harus melakukan efisiensi dengan adanya sistem COD ini gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Ruang Inspirasi Sukabumi TV, Pak Kadis. Berapa ketersediaan belangko yang bisa dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil dalam 1 hari? Nah, ini sederhana ya, pertanyaannya sederhana. Berapa sih gitu yang bisa dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil untuk belangko KTP ini dalam 1 hari? Secara keseluruhan ini, Pak. Ya, kita kan berbicaranya bukan hanya berbicara di dinas ya. Kalau di dinas itu rata-rata itu 200. Rata-rata 200 per hari untuk layanan reguler yang cetak langsung ya, yang misalkan harus datang langsung itu melalui antrian online. Kemudian juga yang melalui COD itu. Belum di UPTD. Ya, di UPTD itu kan sekitar 150 lah per pekan ya, kecamatan kita kasih juga anak kadarnya ya, mengingat belangko kita juga masih terbatas. Kemudian juga yang hari ini memang menjadi PR kita juga cukup lumayan besar. Ya memang
ya kita untuk pencetakan ini tadi sudah saya sampaikan saminggu sasakola, padahal kenyataannya tidak demikian juga ya. Karena untuk memotivasi siswa ya untuk datang ke tempat perekaman itu ya harus dengan apa? Dengan janji percepatan pelayanan gitu kan. Karena mereka ngapain juga saya kalau perekaman KTP-nya setahun yang akan datang terimanya kan begitu. Mereka yang sudah wajib KTP ini harus segera kita cetak juga gitu. Nah sekarang itu yang harus kita perhitungkan. Jadi sebetulnya ya kalau dikalkulasikan banyak juga, sedangkan ya dari sana terkadang ada 4.000, per 2 pekan itu ada 6.000 begitu. Yang penting begini, yang ini kewajiban kita untuk TP4 karena ini juga merupakan satu agenda nasional juga ya, untuk pemilihan umum nanti itu terakomodir, terus untuk pelayanan reguler juga terakomodir. Insya Allah itu kita akan terus perbaiki layanan ini sehingga suatu ketika warga masyarakat akan mendapatkan kebahagiaan dari pelayanan yang kami berikan ini. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Habib, terima kasih juga buat Kang Caca dan rekan mahasiswa Syahril ya dari Universitas Muhammadiyah. Nah sebelum saya tutup acara ini, Pak Kadis bisa memberikan challenge ya buat penutup. Silakan Pak Kadis di ruang aspirasi Sukabumi TV untuk warga Sukabumi. Jadi kita ini punya moto ya. Punya moto di Sukcapil ini hari ini menjala ikan mas ya. Menjala ikan mas ya. Ini. Biar tepat ya. Menjala ikan mas itu singkatan. Memperluas jangkauan, memudahkan pelayanan dan membahagiakan masyarakat. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sahabat ruang informasi. Kang Reddy mungkin bisa menambahkan untuk challenge sedikit. Kalau saya lebih kepada ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus dokumen Anbinduk itu selagi sempat, jangan selagi butuh. Selagi sempat. Jadi kalau kita selagi sempat mengurus dokumen Anbinduk itu perubahan, belum memiliki, kemudian juga perpindahan, itu selagi sempat, jangan selagi butuh. Kita banyak kasus orang sudah ada di rumah sakit butuh dokumen Anbinduk baru mengurus. Jadi mereka terhambat menerima pelayanan sosial lainnya, pelayanan kesehatan. Jadi selagi sempat, selagi sehat nih, urus dokumen Anbinduk bagi yang belum memiliki. Jadi teman-teman mahasiswa jika ada yang belum perekaman, segera selagi sehat, selagi sempat. Karena apa? Sekarang masyarakat ketika sakit didorong ke rumah sakit, itu rumah sakit akan menawarkan opsi BPJS. BPJS itu salah satu syaratnya adalah memiliki NIK atau KTPL bagi yang sudah 17 tahun. Tadi Pak Kadis sudah sampaikan di awal bahwa dokumen Anbinduk itu bukan pelayanan dasar, tetapi mendasari seluruh pelayanan. Jadi urus dokumen Anbinduk selagi sempat, jangan selagi butuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Reddy. Kang Caca, mungkin ada pesan-pesan khusus? Siap. Di Sukcapil Kabupaten Sukabumi sangat menarik. Pelayan masyarakat bermental optimis. Mudah-mudahan Pak Kadis, Pak Kabid terus berjuang untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dan dipastikan anak yang belum 17 Agustus atau 17 tahun mempunyai KTP, udah aja ke sekolah. Kasih linknya ke kepala sekolah, nanti diurus biar nggak bujak-gijik, jadi efisiensi dan efektif. Demikian. Terima kasih Kang Caca. Dek, ada pesan khusus atau challenge khusus? Ada. Kami betul-betul mengapresiasi terhadap inovasi terbaru ini, terutama inovasi pelayanan berbasis online. Karena kami merasakan bahwa pelayanan offline itu betul-betul lambat itu Pak ya. Nah, karena dengan adanya inovasi online berbasis online ini, kami dapat mudah dan cepat dalam proses administrasi, dan kami betul-betul mengapresiasi atas ini, dan semoga inovasi ini berjalan dengan lancar, dengan sedikit ada hambatan yang bisa di-handle bersama-sama. Terima kasih Sahria. Boleh tepuk tangannya. Untuk yang terakhir Pak Kadis.
Untuk yang terakhir. Yang terakhir ya. Tadi kan ada program Sasaku kita ya. Ya. Sasaku itu seminggu Sasakola KTPL untuk pemula. Syaratnya kan harus rekaman dulu tadi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu kepala sekolah ya, silakan ya membuat surat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ya. untuk melakukan perekaman ya, untuk melakukan perekaman. Jadi insya Allah kami akan datang ya. Kami akan datang karena perekaman kepada anak-anak yang sudah memenuhi persyaratan untuk direkam, yaitu 16 tahun plus 1, Ya. ini merupakan kewajiban kami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka menghadapi pemilihan umum yang akan datang yang akan dilaksanakan Catat. tahun 2024. Catat ya masyarakat Ya, Kabupaten Sukabumi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk semua narasumber saya yang hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga Pak Habib, Pak Redi untuk pengamat